Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tertulis di dalam kitab Lukas 5 ayat 27. Judul renungan kita hari ini adalah, Pemimpin atau Pengikut. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Lukas 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, agar dapat membawa orang lain kepada Yesus, Anda harus lebih dulu belajar mengikuti Dia. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang teman dekat bertanya kepada Gandhi, "Jika kau begitu mengagumi Kristus, mengapa kau tak mau menjadi orang Kristiani?" Konon Gandhi menjawab, "Bila aku bertemu dengan seorang Kristiani yang benar-benar mengikut Kristus, aku akan mempertimbangkannya." Namun, bukankah itu yang diharapkan dari seorang Kristiani mengikut Kristus? Yo Sainwell, mantan pimpinan Moody Bible Institute, menulis dalam buku Following Christ,
Banyak di antara kita yang menghidupi iman kita seolah-olah Kristus hadir untuk mengikuti kita. Bahkan kita percaya bahwa Kristus hadir untuk memenuhi kebutuhan kita. Bentuk tersamar dari agama yang melayani diri sendiri ini menempatkan Kristus hanya sebagai salah satu kebutuhan hidup yang dapat menambah dan memberi daya pada impian-impian kita. Ketika Yesus memanggil murid-murid untuk mengikutinya, Dia menghendaki agar Dialah yang memimpin serta mengarahkan mereka, dan mereka mengikutinya. Seperti para murid itu, kita harus meninggalkan keinginan kita, taat kepadanya, dan memilih untuk kehilangan nyawa baginya. Bila tak direnungkan dengan sungguh-sungguh, hal ini mungkin terdengar mudah dilakukan. Namun kenyataannya, kita tidak mungkin melakukannya sendiri. Hanya dengan memilih untuk melepaskan rencana-rencana kita sendiri setiap hari dan mempercayai pimpinan Roh Kudus, kita dapat bekerja sama dengan Dia yang berkarya dalam hidup kita. Demikianlah cara Allah mengajar kita agar menjadi pengikut-Nya yang taat, dan bukannya menjadi pemimpin. Datang bukan untuk memanggil orang benar. Lukas 5 ayat 32 berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Orang benar tidak membutuhkan pertobatan, sama seperti orang sehat tidak butuh obat. Yesus datang ke dunia ini bukan kepada orang benar, melainkan kepada orang berdosa. Orang berdosa yang sadar dirinya berdosa pastilah membutuhkan pembenaran agar dirinya dibenarkan. Sama seperti orang sakit yang merasa sakit pastilah mencari obat agar dirinya mendapatkan kesembuhan. Tidak semua orang berdosa sadar bahwa dirinya berdosa. Sama dengan orang sakit yang tidak sadar dirinya sakit, pasti dia tidak akan mencari obat untuk menyembuhkan dirinya. Ada ungkapan yang mengatakan, hamartoles eis metanoian, artinya orang berdosa yang sadar dirinya berdosa sehingga mereka mampu merubah jalan pikirannya. Orang berdosa yang sadar dirinya berdosa mencoba merubah jalan pikirannya agar tidak berdosa lagi. Kepada orang seperti inilah Yesus datang untuk menolong mereka merubah jalan pikirannya agar melakukan kehendak Allah. Jadi, kedatangan Yesus ke dunia bukanlah untuk orang benar yang tidak merasa dirinya berdosa, melainkan untuk orang yang menyadari dirinya berdosa, supaya mereka bertobat dengan merubah jalan pikirannya. Dari nas hari ini kita hendak belajar dua hal, yakni, pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita orang berdosa. Sebagai orang yang sadar berdosa, maka kita butuh pertobatan. Pertobatan sejati adalah orang yang sungguh sadar dirinya berdosa, karena itu ia datang kepada Yesus untuk mohon pengampunan dan keselamatan. Kedua, kita harus belajar merubah jalan pikiran kita. Banyak bagian perjanjian baru menggunakan kata metanoia, merubah pikiran, di dalam konteks seseorang mengubah pikiran mengenai dirinya dan Kristus. Sebagai contoh, Petrus berkhotbah kepada orang-orang di Yerusalem dan menegur mereka sebagai para penyalib Yesus supaya mau merubah pikiran mereka mengenai Kristus. Mereka yang sebelumnya telah menolaknya, sekarang bisa menerima Dia. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Juru Selamat dunia. Cara pikir seperti itu melibatkan pengakuan seseorang bahwa ia berdosa dan membutuhkan Juru Selamat. Merasa diri benar jelas berlawanan dengan iman. Dulu penghina Tuhan, sekarang memuji. Dulu suka ambil keuntungan dari gereja, sekarang mendatangkan keuntungan bagi Tuhan. Dulu pemarah, sekarang ramah. Dulu kasar, sekarang lemah lembut. Dulu bosi, sekarang melayani dengan rendah hati.
Dulu suka cari perhatian, sekarang memberi perhatian, dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh perubahan pikiran yang bisa terjadi ketika kita mengaku berdosa dan mohon keselamatan dari Yesus. Pertobatan bisa membawa perubahan pikiran kita. Orang lain pun bisa melihat perubahannya di dalam kehidupan kita yang makin mengasihi Yesus. Kristen sejati pada dasarnya merubah pikiran kemudian merubah jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah berusaha merubah jalan pikiran dan jalan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak manusia datang dalam awan. Lukas 21 ayat 27 berkata, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan Yesus kali kedua yang kita nanti saat ini merupakan satu peristiwa yang akan terjadi secara alami. Kedatangan Kristus kali kedua terjadi dalam nas hari ini digambarkan dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tentu kedatangannya ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagi orang yang hidup dan beriman, Yesus akan mengangkat dan menjemput mereka naik ke surga. Kedatangan Yesus di atas awan-awan sudah disebutkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, bahwa pada waktu Yesus naik ke surga, Ia terangkat ke atas dan menembus awan. Lalu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan bahwa Ia akan kembali dengan cara yang sama. Kedatangannya akan dipenuhi dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini menunjukkan bahwa kedatangan Kristus yang pertama berbeda dengan kedatangannya yang kedua. Kalau pada kedatangan pertama Ia datang sebagai bayi yang lemah dan hina, maka pada kedatangan yang kedua, Ia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangannya kali kedua ini akan dilihat oleh semua bangsa di bumi. Karena itu tidak perlu lagi ada yang memberitahu ataupun diberitahu. Pada saat Yesus datang maka orang percaya akan merasakan kebahagiaan, tetapi orang yang tidak percaya akan meratap. Inilah yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Karena bagi mereka, kedatangan Yesus yang kedua adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sekarang boleh saja mereka bersenang-senang dalam dosa, dan mengabaikan Injil Yesus Kristus. Tetapi pada saat itu mereka akan meratap dan menyesal, tetapi tidak akan ada gunanya. Karena itu, kalau saudara belum percaya, bertobatlah sekarang sebelum terlambat. Sekarang bagaimanakah sikap kita jika Yesus datang dalam awan dan dipenuhi dengan kekuasaan dan kemuliaannya? Dalam Lukas 21 ayat 28 disebutkan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kalau tadi kita melihat sikap orang yang tidak percaya pada hari kedatangan Yesus yang kedua, maka sekarang kita melihat sikap dari orang yang percaya. Kita sama sekali tak perlu takut, karena itu adalah saat yang paling berbahagia bagi kita. Sikap kita adalah kita akan bangkit dan mengangkat muka kita di hadapan Yesus agar kita diselamatkannya. Karena itu, teruslah bersiap-siap untuk menanti kedatangan Yesus kali kedua. Ketaatan Petrus, Lukas 5 ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon adalah nelayan yang sehari-hari mencari ikan. Tentunya dia paham, pada jam berapa dan di lokasi mana jala harus ditebar agar mendapat ikan. Ketika itu Yesus adalah guru keliling yang memiliki keterampilan sebagai tukang kayu.
Kisah ini menarik karena seorang tukang kayu menasihati nelayan tentang cara menangkap ikan. Dan ternyata si nelayan percaya dan menurutinya sebagaimana tertulis bahwa Yesus menyarankan Simon agar bertolak ke tempat yang dalam untuk menebarkan jala di situ. Kalau dipikir-pikir, perkataan Yesus bukan sebuah tips luar biasa yang tak terpikirkan sebelumnya oleh Simon. Logikanya, nelayan lebih paham tentang tempat di mana jala harus ditebarkan. Namun melalui peristiwa ini kita perlu meneladani kerendahan hati Simon untuk taat atau menuruti perkataan Yesus dibandingkan dengan mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya sebagai nelayan. Sepanjang malam Simon Petrus dan timnya tidak berhasil menangkap ikan. Mereka sudah lelah. Di tengah kelelahan mereka, Tuhan Yesus menyuruh menyebarkan jalannya kembali ke suatu tempat yang dalam. Mendengar apa kata Yesus, mungkin dia setengah hati menanggapinya. Antara percaya dan tidak percaya dan kurang bergairah, Petrus mau mencobanya juga. Mungkin Petrus berpikir, ya coba sajalah, siapa tahu nanti berhasil. Yang menarik dari respons Petrus adalah ketika dia berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Akhirnya betul, Simon Petrus dengan orang-orangnya sungguh berhasil menangkap banyak ikan, sampai-sampai jala mereka koyak. Mungkin melalui koyaknya jala itu, ada ikan yang terlepas. Mereka malah minta bantuan ke perahu lain untuk menolong. Dan hampir tenggelam perahu mereka itu saking banyaknya ikan tangkapan mereka. Luar biasa. Tuhan Yesus memerintahkan Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dari Danau Galilea dan menyuruhnya menebarkan jalannya. Padahal semalam-malaman ia dan teman-temannya sudah ke tempat itu dan mereka tidak menangkap apa-apa. Apalagi ketika hari sudah siang di tempat yang sama dapat dipastikan sudah tidak ada lagi ikan. Simon Petrus tetap taat meskipun berargumentasi. Setelah mereka melakukannya justru yang terjadi kebalikan dari kejadian yang semalam. Mereka mendapat sejumlah besar ikan sampai jala mereka mulai koyak. Peristiwa ini terjadi di awal pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Setelah kematian dan kebangkitannya, terjadi lagi peristiwa yang mirip itu. Simon Petrus dan teman-temannya kembali menjadi penjala ikan. Mereka semalam-malaman tidak mendapat ikan. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala mereka. Di sini tidak ada argumentasi dari Simon Petrus seperti peristiwa dahulu. Dan mereka pun mendapat begitu banyak ikan sampai mereka tidak dapat menarik jala mereka. Ketaatan kita harus mengalami progresivitas sejalan dengan bertambahnya pengenalan kita akan Dia. Itulah pertumbuhan iman yang benar. Yesus bukan nelayan, keahlian menangkap ikannya pasti tidak seahli Simon karena setiap hari pekerjaannya menangkap ikan, tetapi ia tetap taat melakukan perintah Yesus. Dan ketika Simon melakukannya, ia menangkap sejumlah ikan besar sehingga jalannya mulai koyak, dan perahu hampir tenggelam. Keahlian dan kepandaian Simon tidak menjamin ia mendapat ikan. Tetapi ketika ia taat melakukan perintah Yesus, walaupun mungkin tidak masuk di akal dan Petrus melakukannya, ia mendapat banyak ikan. Kalau kita ingin hidup dalam kasih anugerah, hidup dalam berkat-berkat Allah dan berhasil menangkap ikan, berangkatlah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Artinya kita harus taat dan melakukan semua perintah Tuhan walaupun tidak masuk di akal. Kepintaran, kepandaian,
Keahlian bukan jaminan untuk suatu keberhasilan, tetapi ketaatan kepada perintah Tuhanlah yang akan menjamin suatu keberhasilan dan kesuksesan. Mungkin kita memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal itu, mungkin apa kata Yesus seolah tak sejalan dengan apa yang kita tahu dan apa yang pernah kita alami. Tetapi marilah kita taat kepada apa kata Yesus dengan berkata seperti Simon Petrus, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, lantas lakukanlah." Sederhana. Karena itu, taatilah setiap perintah Tuhan, maka kita akan memeroleh berkat-Nya yang berkelimpahan. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan membuat pernyataan mengenai semua orang percaya. Kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus. Dan ialah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini, memuliakan dirinya, memulihkan segenap ciptaan kepada keindahan asalnya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Artinya adalah bahwa kita mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya adalah bahwa kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan, belas kasihan, dan ketergantungan pada Allah. Di dalam ayat-ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 16, kita menyadari beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. 1. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. 2. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. 3. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. 4. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai Roh. 5. Pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam hal rohani. Supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus, langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Setelah diselamatkan, kehidupan seorang percaya dipengaruhi oleh Allah. Roh Kudus mendiami dan menerangi orang percaya, dan memberinya hikmat pikiran Kristus. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, tunduk kepada kuasa perubahan roh, serta memperbarui pola pikirnya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama,
selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.